Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 5 materi ke-8 kelas 4D akan menjelaskan materi mengenai strategi for the new economy. Sebelum menuju materi, kami ingin memberitahu bahwa definisi strategi sendiri yaitu ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi. Tetapi strategi yang akan kita fokuskan di sini yaitu strategi pemasaran atau suatu proses pengembangan strategi yang digerakkan oleh pasar dengan mempertimbangkan lingkungan bisnis yang terus berubah dan kebutuhan untuk memberikan nilai pelanggan yang superior. Selain itu, strategi pemasaran sendiri terdiri dari analisis, pengembangan strategi, dan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi tentang pasar yang menarik bagi organisasi. Memilih strategi target pasar, menetapkan tujuan, mengembangkan, menerapkan, dan mengelola program pemasaran. Sedangkan pengertian dari new economy sendiri yaitu diartikan sebagai transisi dari heavy industry menuju teknologi based industry. Artinya, semua kegiatan industri yang terjadi pada saat ini merupakan new economy karena hampir setiap aspek industri sudah menggunakan sentuhan teknologi dalam pengoperasiannya. Selanjutnya, definisi yang tiga yaitu pengertian dari segmentasi sendiri, yang artinya fondasi untuk kinerja yang unggul, serta memahami bagaimana kebutuhan dan keinginan pembeli yang bervariasi sangat penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh konsumen yang tertarget secara luas. Atau bisa dikatakan bahwa tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efektivitas pemasaran sekaligus pemanfaatan sumber daya produksi. Dari definisi di atas, ada pula syarat segmentasi. Ada 4 syarat yaitu 1. Segmentasi harus bisa diukur. 2. Segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Yang ketiga, harus ada target segmentasi yang ingin dicapai. 4. Pasar lebih heterogen dan target luas. Dalam setiap kegiatan tentunya ada manfaatnya. Nah, dalam segmentasi pasar ini memiliki manfaat seperti gagasan pemasaran lebih jelas, lebih mudah mengatur produk, menentukan perbandingan antar pasar. Selanjutnya ada prosedur segmentasi pasar. Segmentasi pasar memiliki 3 poin yang mendasari prosedur segmentasi pasar. Seperti yang pertama, survey stage. Prosedur pertama adalah melakukan eksplorasi yang ditentukan perusahaan sendiri, baik dengan cara melakukan wawancara, tebar angket, maupun meminta saran dan minat masyarakat. Yang kedua, analisis stage. Jika perusahaan sudah memiliki data-data awal terkait konsumen, maka informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu. Salah satu bidang analisis untuk segmentasi pasar adalah mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan motivasi konsumen. Dan yang ketiga yaitu profiling stage, yaitu prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya adalah data survei di awal ditambah data hasil analisis konsumen. Kemudian segmentasi pasar memiliki beberapa jenis segmentasi pasar dalam bisnis seperti yang pertama, segmentasi perilaku yaitu pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, segmentasi psikografis yaitu pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan mereka pada produk tertentu. Yang ketiga, segmentasi demografis yaitu pengelompokan konsumen atas dasar keumuman seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan selainnya. Yang keempat, segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah penentuan kelompok pemasaran dengan berdasarkan pada tempat tinggal konsumen. Kemudian cara menentukan segmentasi pasar dengan cara pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan. Kemudian definisi yang keempat yaitu positioning. Apa itu positioning?
Positioning sendiri memiliki arti bahwa tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, agar konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Peran positioning dalam strategi pemasaran sangat penting loh. Menurut Carven 1991 bahwa positioning memegang peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran setelah melakukan analisis pasar dan analisis pesaing dalam suatu analisis internal perusahaan atau total situation analysis. Selanjutnya, produk positioning menurut Regis M. C. Kena tahun 1985 yang juga mengemukakan definisi produk positioning sebagai berikut, bahwa proses positioning harus dimulai dengan produk itu sendiri. Untuk mencapai produk positioning yang kuat, suatu perusahaan perlu melakukan diferensiasi dalam banyak faktor, yaitu teknologi, harga, kualitas, saluran distribusi, atau sasaran konsumennya. Selanjutnya ada hal yang harus dipertimbangkan menurut Kena tahun 1985. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam positioning produk. Yang pertama, perusahaan perlu mengikuti tren dan dinamika pasar seperti tren teknologi, persaingan, sosial, dan ekonomi. Kedua, perusahaan harus memfokuskan pada posisi teknologi dan kualitas. Yang ketiga, perusahaan harus mentargetkan produknya pada segmen pasar tertentu. Yang keempat, perusahaan harus mau bereksperimen dengan tipe produk baru, kemudian memperhatikan reaksi pasar. Jika pemakaian menyarankan perubahan, maka perusahaan harus menyesuaikan strategisnya. Dan selanjutnya ada beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju, yaitu 1. Penentuan posisi menurut atribut. Kedua, penentuan posisi menurut manfaat. Ketiga, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan. Yang keempat, penentuan posisi menurut pemakai. Yang kelima, penentuan posisi menurut pesaing. Yang keenam, penentuan posisi menurut kategori produk. Yang ketujuh, penentuan posisi harga atau kualitas. Selanjutnya ada tujuan dari positioning, yaitu menurut Hasan tahun 2008 ada 3 tujuan bagi perusahaan untuk melakukan positioning. Yang pertama itu menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut tampak berbeda dan menjadi terpisah dengan merek pesaing. Yang kedua, memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal keunikan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik. Manfaat positioning. Yang pertama, perusahaan dapat mempertahankan para prospek yang menjadi ajang pertempuran dalam overkomunikasi, ledakan barang, media, dan iklan. Yang kedua, perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan dan memanfaatkan peluang dari kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keempat, perusahaan dapat memanfaatkan dengan cerdik aspek-aspek yang ada di dalam pikiran konsumen dan mengkaitkan hubungan-hubungan yang telah ada. Yang kelima, mempermudah dalam memilih informasi yang telah disimpan. Yang keenam, sebagai benteng terakhir pertahanan perusahaan dalam melawan komunikasi, sebagai tempat menyaring, menerima, dan menolak informasi yang telah ditawarkannya. Yang ketujuh, melakukan reposisi terhadap pikiran konsumen yang telah terbentuk. Yang kedelapan, mengidentifikasi kesenjangan posisi. Yang kesembilan, perusahaan dapat menentukan standar evaluasi dan membuat perceptual map. Selanjutnya, studi kasus. Di sini kita akan membahas produk hand sanitizer dari Herboris.
Bermula dari usaha distribusi kosmetik, toiletries, dan parfum yang dirintis sejak tahun 1998, CEO PT Victoria Care Indonesia, Billy Hartono Sali melihat kebutuhan masyarakat yang tinggi akan produk kosmetik, toiletries, dan parfum. Pada tahun 2001, Billy memutuskan untuk memproduksinya sendiri melalui sejumlah merek. Kemudian lewat Herboris pada tahun 2007. Herboris menghadirkan beberapa rangkaian produk kosmetik dan wewangian dimulai dari perawatan tubuh seperti lulur, sabun mandi, lotion tubuh, perawatan kulit, produk perlengkapan mandi. Kemudian, Billy terus mengeksplorasi beragam inovasi dan strategi pemasaran untuk menjangkau masyarakat luas. Salah satunya lewat berjualan online di Tokopedia. Sejak bergabung sebagai official store, Herboris telah menjual lebih dari 47.000 produk kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Bahkan sudah memiliki tim khusus untuk menangani penjualan online, yang tadinya hanya berjumlah 3 orang, kini hampir 40 orang. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, kelangkaan hand sanitizer membuat Herboris mengambil peluang untuk membuat produk hand sanitizer buatan mereka sendiri, agar masyarakat bisa mendapatkan produk hand sanitizer dengan mudah dan dengan harga yang normal. Selanjutnya ada pembahasan. CEO PT Victoria Care Indonesia, Sumardi Wijaya, mengungkapkan, kami melihat adanya potensi besar dalam memanfaatkan baik platform offline maupun online untuk memasarkan produk Herboris, sehingga bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain. Di tengah pandemi COVID-19, Herboris berinisiatif memulai produksi hand sanitizer dengan harga terjangkau. Melihat perkembangan COVID-19 di Indonesia, kami menggerakkan 2/3 tim produksi untuk fokus membuatnya secara massal demi membantu masyarakat mendapatkan produk kesehatan dengan mudah. Herboris juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, salah satunya Pemprov Jateng, untuk menyalurkan bantuan berupa 5.000 liter hand sanitizer kepada instansi kesehatan seperti puskesmas. Dari pembahasan di atas, strategi yang dilakukan Herboris yaitu: pertama, memanfaatkan kelangkaan dan melonjaknya harga hand sanitizer di tengah pandemi COVID-19, sehingga Herboris berinovasi membuat produk hand sanitizer dengan harga normal dan dengan kualitas yang sama dengan produk lain. Kedua, kampanye aksi cegah corona. Selain dijual bebas dengan harga normal, Herboris juga melakukan kampanye aksi cegah corona dengan menyalurkan Herboris hand sanitizer kepada yang membutuhkan melalui instansi atau rumah sakit. Setelah RSPAD Gatot Subroto dan Pemprov Jateng, kini Herboris hand sanitizer diberikan pada Pemprov Bali sebanyak 250 jerigen atau 1.250 hand sanitizer. Ketiga, distribusi produk dengan cara menjual di marketplace. Herboris memasarkan produknya melalui beberapa marketplace di Indonesia. Dikarenakan pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang berdiam diri di rumah, sehingga masyarakat dengan mudah menemukan produk hand sanitizer dari Herboris di marketplace, sehingga masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah dan mengurangi risiko terkena virus COVID-19. Masyarakat cukup memesan produk hand sanitizer dari Herboris di marketplace. Setelah dibayar, produk tersebut akan dikirimkan ke rumah melalui kurir yang sudah tersedia. Dilihat dari kasus di atas, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan cara melakukan distribusi ke berbagai toko offline, mulai dari toko kecil hingga toko besar seperti minimarket dan supermarket. Dan saran untuk memperluas pemasaran dari produk baru yang dikeluarkan oleh Herboris, yaitu produk hand sanitizer dengan cara memperluas distribusi penyaluran produk ke berbagai retailer atau pasar agar produk lebih dikenal oleh masyarakat dan peningkatan penjualan pada produk baru Herboris. Nah, itu tadi studi kasus tentang Strategic for the New Economy serta solusi yang diberikan. Materi ini tidak hanya teori yang dipelajari, tetapi diiringi dengan kegiatannya langsung. Terima kasih sudah menyimak materi yang disajikan oleh kelompok kami. Jika kamu ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.